Hilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo guys, kembali lagi dengan saya Rista Maulana Mariati. Saya mahasiswa Universitas Kepulauan Riau dari Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan orientasi dalam bimbingan konseling. Tapi sebelum kita masuk ke topik inti dari video ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pengertian dari bimbingan konseling. Jadi, bimbingan konseling pada tingkat sekolah dasar atau SD biasanya itu belum terlalu dikenali oleh siswa-siswa. Mengapa demikian? Karena biasanya guru BK dalam sekolah dasar itu masih terlalu jarang atau bahkan tidak ada sama sekali. Tapi ketika kita masuk ke jenjang SMP, kita sudah mulai menemukan yang namanya guru BK atau bimbingan dan konseling. Karena biasanya kan dari SMP kita akan melanjutkan jenjang SMA atau SMK, kita harus masih membutuhkan saran dari guru BK seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke intinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian bimbingan konseling. Jadi menurut para ahli, pengertian bimbingan konseling itu sangat banyak ya teman-teman. Salah satunya yang saya simpulkan dari pengertiannya itu yaitu bimbingan konseling adalah sebuah layanan yang diberikan guru BK secara langsung ataupun tidak langsung kepada siswanya yang bertujuan untuk membantu siswa mengenali dirinya, memecahkan segala permasalahannya, atau bahkan membantu siswa mencapai perkembangan secara optimal. Jadi ingat, bimbingan konseling itu bukan sebuah mata pelajaran, tapi sebuah layanan yang bertujuan untuk membantu perkembangan siswa secara optimal. Ya, setelah itu dari bimbingan dan konseling itu sering terjadi yang namanya misi persepsi. Apa aja sih misi persepsi yang terjadi dalam bimbingan konseling? Yang pertama, guru BK adalah polisi sekolah. Guru BK itu bukan polisi sekolah. Biasanya kan orang-orang berpikiran guru BK itu tukang hukum, tukang potong-potong rambut, keliling sekolah, mendisiplinkan siswa. Ingat, itu bukan tugas dari guru BK. Guru BK tugasnya bukan seperti itu tugas dari kedisiplinan siswa, bukan guru BK. Yang kedua, misi persepsi dari bimbingan konseling yaitu BK tempat siswa yang bermasalah. Ingat, BK bukan hanya tempat siswa yang bermasalah, tapi BK itu memiliki banyak layanan di mana bisa saja siswa mendapat panggilan dari BK karena dia siswa yang berprestasi, atau bisa saja siswa ingin melakukan layanan mengenai beasiswa seperti itu. Yang ketiga, misi persepsi dari bimbingan konseling yaitu BK hanya dilaksanakan oleh siswa itu saja. Tidak, layanan BK tidak dilaksanakan oleh siswa yang tertentu, tapi seluruh siswa yang masih menjadi siswa di sekolah tersebut bisa melaksanakan yang namanya layanan bimbingan konseling. Tapi kalau misalnya kita sudah mengatur jadwal untuk melaksanakan bimbingan konseling, kita emang benar-benar harus datang, harus hadir pada jadwal yang sudah ditentukan, atau kita bisa secara sukarela menghadiri layanan atau datang menghampiri guru BK untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling. Oke, masuk ke topik pembicaraannya mengenai layanan-layanan dalam bimbingan konseling. Di sini saya akan bahas mengenai layanan yang pertama, yaitu layanan orientasi. Apa sih layanan orientasi itu? Layanan orientasi itu adalah layanan yang berusaha menjadi jembatan kepada siswa yang baru memasuki lingkungan baru, suasana baru dari sekolahnya. Kayak misalnya kita dari SD ke SMP baru memasuki suasana baru, jadi kita masih bingung, masih belum tahu kita harus ngapain, kita harus kemana, kita harus menemui guru siapa, kita harus belajar di mana. Nah, di sini peran guru BK menjelaskan kepada siswa-siswa baru. Selanjutnya ada juga tujuan, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, tujuan dari layanan orientasi itu membantu siswa untuk mengenalkan hal-hal atau suasana baru mengenai lingkungan yang baru dia datangi. Jadi ingat, layanan orientasi itu bersifat atau berfokus kepada yang namanya suasana baru,
atau kondisi lingkungan baru. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi mengenai tujuan umum dari layanan orientasi itu menjadi jembatan untuk membantu siswa mengenali suasana baru dari lingkungannya yang baru mereka datangi atau baru mereka ketahui. Nah, dengan cara kita merealisasikan tujuan tersebut dengan cara seperti misalnya kan penerimaan mahasiswa baru ada yang dinamakan dengan MOS. Nah, di situ kita akan mengenalkan apa sih BK, siapa sih guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut atau seperti apa suasana lingkungannya. Nah, dari situ kita akan membantu mereka mengenali lingkungan barunya. Setelah tujuan tersebut, ada yang namanya fungsi dari layanan orientasi. Yang pertama itu fungsi pemahaman. Itu merupakan fungsi yang paling penting atau paling dominan dari fungsi layanan orientasi, dimana setelah kita menjelaskan apa yang kita beritahu kepada siswa baru untuk mengenai lingkungan barunya, kita memang benar-benar harus mengharapkan siswa tersebut paham apa yang sudah kita jelaskan, seperti itu. Yang kedua ada namanya fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini yaitu fungsi yang meminimalisir segala kendala atau segala hal-hal, misalnya seperti mereka tidak memahami apa yang sudah kita jelaskan. Nah, itu fungsi pencegahan yang kita memberi pencegahan nanti. Setelah itu ada yang namanya fungsi kegiatan dan pemeliharaan. Selanjutnya ada fungsi dari pengetasan dan juga ada fungsi advokasi. Nah, setelah fungsi layanan orientasi, ada yang namanya asas dalam layanan orientasi, bimbingan dan konseling. Asas yang pertama itu asas kegiatan. Itu merupakan asas yang paling penting atau paling dominan dari segala asas yang akan saya jelaskan nanti, di mana asas kegiatan itu di dalam layanan orientasi ini kita benar-benar harus mengikuti kegiatan secara langsung, harus terjun ke lapangannya secara langsung untuk melaksanakan segala kegiatan yang nanti akan dilaksanakan dalam layanan orientasi itu. Misalnya kita dalam MOSKAN nanti ada kegiatan pengenalan lingkungan. Nah, di sini kita yang benar-benar harus mengikut sertakan diri kita, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh siapapun, memang benar-benar kita harus yang turun tangan langsung mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua ada yang namanya asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan kita benar-benar harus secara sukarela memberikan diri kita, memberikan badan kita ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya jelaskan, itu kegiatan lain orientasinya. Setelah asas kesukarelaan ada yang namanya asas keterbukaan. Lanjut sudah saya menjelaskan asas-asas tersebut, kita juga memerlukan yang namanya perencanaan dalam layanan orientasi. Di mana sih bentuk perencanaan itu? Dari perencanaan ini yang harus kita perhatikan yang pertama objek orientasinya. Apa yang menjadi objek-objek yang kita perlukan dalam layanan orientasi itu. Setelah objeknya, kita harus tahu siapa peserta layanannya. Setelah tahu siapa peserta layanannya, kita harus menentukan jenis kegiatan dan format kegiatan dari layanan orientasi tersebut. Setelah itu kita harus melengkapi segala media atau fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam layanan orientasi. Setelah semua yang kita rencanakan sudah kita perhatikan, sudah kita selesaikan, baru kita melaksanakan yang namanya pelaksanaan dari layanan orientasi. Setelah melaksanakan pelaksanaan, baru kita mengevaluasi. Setelah kita mengevaluasi segala halnya, baru kita analisis dari hasil evaluasinya, baru kita menindaklanjutinya. Dari yang saya jelaskan tadi, ada juga yang namanya format dalam layanan orientasi, bimbingan dan konseling. Format apa saja sih yang ada dalam layanan orientasi, bimbingan dan konseling? Yang pertama namanya format lapangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita mengumpulkan semua siswa, misalnya dari masa orientasi siswa, kita kumpulkan semua siswa di lapangan, mengenalkan suasana baru dari sekolah, seperti itu. Kita mengenalkan guru, kita mengenalkan yang di sekolah itu ada apa, kita posisi sekolahnya itu di posisi yang harus kita kenalkan kepada siswa itu apa, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya format klasikal. Klasikal itu kita menjelaskannya di dalam lingkungan ruang kelas. Yang ketiga ada yang namanya individual. Kita menjelaskan kepada siswa secara individual mengenai suasana barunya. Selanjutnya ada format kelompok. Kita menjelaskan kepada kelompok-kelompok tertentu yang mengenai suasana baru. Dan terakhir ada yang namanya format layanan orientasi politik dalam bentuk politik. Politik bukan berarti kita ikut serta dalam
bidang politik, tapi di sini kita minta bantuan kepada pihak tertentu untuk membantu kelancaran layanan orientasi atau membantu kelancaran kegiatan layanan orientasi. Contohnya seperti ketika kita di lapangan tadi, guru BK menjelaskan tata tertib atau mengenalkan tata tertibnya. Nah, di sini kan ada yang namanya tata tertib penggunaan sepeda motor, dan itu dalam tingkat SMA. Nah, di situ kita minta bantuan kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan bagaimana sih cara yang benar, apa yang perlukan dalam mengendarai sepeda motor. Karena kan kita bukan bidangnya dalam hal-hal seperti itu, jadi kita menyerahkan kepada bidangnya yang lebih paham apa yang harus dilakukan. Jadi kita minta bantuan kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan segala kepentingan-kepentingan yang mengenai mengendarai sepeda motor dan lain sebagainya. Jadi di situ kita meminta bantuan dari pihak lain untuk membantu kelancaran dari layanan orientasi yang telah kita lakukan tadi. Nah, mungkin yang satu harus kita ingat selalu, yaitu layanan orientasi bukan hanya diberikan kepada pihak tertentu, tapi layanan orientasi bisa diberikan kepada 1-2 orang atau siapapun itu yang memang benar-benar baru memasuki suasana lingkungan baru. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari video kali ini. Apabila ada salah penjelasan atau salah pemahaman yang saya berikan, mohon dimaafkan, karena di sini saya juga mahasiswa yang masih baru belajar. Mungkin sekian dari video saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya. Dadah.